Terhimpit beban ekonomi, seorang supir sebuah perusahaan di Samarinda, Kalimantan Timur merampok dan membunuh wanita yang merupakan teman kerjanya. Korban yang dilaporkan menghilang 16 hari ditemukan sudah menjadi tengkorak di tengah hutan. Inilah Randy, pria yang tega membunuh seorang wanita bernama Juwana yang juga rekan kerjanya di Samarinda, Kalimantan Timur. Jasad korban baru ditemukan 16 hari setelah dilaporkan menghilang oleh keluarganya di Jalan Pos Samarinda, Kutai Kartanegara dan sudah menjadi tengkorak. Polisi menyatakan motif pelaku adalah ingin menguasai harta benda korban karena terlibat masalah ekonomi. Selain itu, pelaku juga sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Pada hari kejadian, korban Juwana meminta pelaku untuk mengantar dirinya untuk bertemu dengan nasabah. Pelaku sempat singgah membeli senjata tajam di sebuah minimarket. Lalu dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Kadia Oening, pelaku tiba-tiba menganiaya korban dengan brutal menggunakan handuk, tali rafia, dan senjata tajam. Korban yang dalam kondisi sekarat kemudian dibuang di Jalan Poros Samarinda, Kutai Kartanegara, kilometer 8 Loalepu. Pelaku lalu mengambil perhiasan, 2 ponsel, dan uang tunai Rp500.000 milik korban. Ulangi pencurian motifnya. Menginginkan barang-barang yang ada pada korban yang nanti ada di hadapan kita. Barang-barang ini jadi sebenarnya korban antara pelaku dan pelaku ini saling kenal. Yang ada motif itu aja, bahwa pengen memiliki hartanya. Sempat katanya kamu perkosa. Ya, sempat. Hanya ingin. Kamu berapa kali nusuk? Yang saya tahu sih 3 kali. 3 kali? Ya. Itu buang ke sana, apa maksudnya? Apa alasannya buang ke sana, ke jauh? Biar tidak tapi ketahuan. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti diantaranya 1 mobil, senjata tajam, 2 ponsel, dan uang tunai milik korban yang diambil pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Samarinda untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku akan menghabiskan sisa hidupnya di balik penjara karena jerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, Juwana, wanita 25 tahun yang bekerja sebagai marketing di perusahaan jasa keuangan, dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 5 September 2021. Polisi kemudian menemukan jasad manusia yang sudah tinggal tulang belulang di tengah hutan, Jalan Poros Samarinda, Kutai Kartanegara, kilometer 8 Loalepu. Polisi memastikan jasad adalah Juwana setelah mendapati selai pakaian dan diklaim pihak keluarga adalah milik korban. Tim Inafis Polresta Samarinda menemukan 2 bekas tusukan di bagian punggung kanan dan kiri pada pakaian milik korban tersebut. Marah kekasihnya disebut melambai. Seorang mahasiswi keperawatan di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya sahabatnya dengan senjata tajam. Akibatnya wajah korban luka sobek dan harus mendapatkan 80 jahitan. RR, mahasiswi keperawatan ini tertunduk malu saat digelandang ke Polresta Padang. Mahasiswi tingkat 2 ini ditangkap setelah menganiaya sahabatnya yang juga masih tetangga di daerah Purus, Padang Barat. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam lantaran pelaku kesal. Kekasihnya disebut seperti perempuan alias melambai. Akibatnya, korban menderita luka robek di wajah dan harus dioperasi. Sementara itu, kini korban tidak dapat berbuat banyak karena bekas 80 jahitan di wajahnya. Oh, menjelekkan cowok Rere? Iya, Rere sama cowok Rere, Pak. Dia punya pacar juga? Iya, dia punya pacar juga. Pacarnya cowok itu juga? Atau dia suka dengan cowok Rere? Enggak tahu juga, Pak. Tersangka tidak terima ketika diejek oleh korban berkaitan dengan pacarnya, yang mana korban ini mengejek pacar dari tersangka. Kemudian tersangka mendatangi rumah korban dengan cara menelpon korban agar bertemu di luar. Kemudian korban mendatangi tersangka ini di luar rumahnya dan setelah itu terjadilah perkelahian antara perempuan berdua ini. Kini RR harus mendekam di sel tahanan Polresta Padang dan terancam tertunda untuk menggapai cita-citanya menjadi perawat. Polisi menjeratnya dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, sakit hati diajak jomblo dan tak kunjung dicarikan jodoh. Seorang nelayan membunuh temannya dengan keji. Korban dianiaya dengan sebilah besi saat sedang tertidur.
Polsek Blitar, Jawa Timur melakukan gelar perkara kasus pembunuhan nelayan di kawasan Pantai Tambakrejo. Selain menangkap pelaku, polisi juga menjadikan sebilah besi yang digunakan membunuh korban sebagai barang bukti. Pembunuhan yang menewaskan Nur Huda dipicu janji yang tidak ditepati. Pria asal Banyuwangi, Jawa Timur itu mengumbar kata akan mencarikan jodoh untuk temannya Iskandar. Sambil mencarikan jodoh, Nur Huda mengajak Iskandar bekerja bersamanya menjadi nelayan. Lelaki 35 tahun itu juga mengajak temannya yang lain. 1 pekan menjadi nelayan, Iskandar sakit hati lantaran tidak kunjung dikenalkan kepada wanita. Sementara Nur Huda terus mengejeknya jomblo. Iskandar pun merencanakan untuk membunuh temannya. Pelaku awalnya pura-pura tidur sambil menunggu korban terlelap. Di saat itulah pelaku bangun dan mengambil sebilah besi untuk menganiaya korban. Teman pelaku dan korban yang terbangun segera diminta pertolongan warga sekitar. Namun, nyawa korban tidak tertolong. Pelaku sudah merencanakan untuk membunuh korban di saat korban sedang tertidur lelap. Dan saat korban tertidur, pelaku memukul kepala dan dada korban dengan menggunakan pipa besi sepanjang 50 cm dan berdiameter 3 cm sebanyak 4 dan 5. Dalam proses pemeriksaan, polisi membawa pelaku ke rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur untuk menemui psikiater lantaran keterangan pelaku selalu berubah-ubah. Tuah lidah tak bertulang juga dialami seorang pria di Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, korban tewas dibunuh instruktur pusat kebugaran tempatnya berlatih akibat sering menghina. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya tahu ini negara hukum. Makanya saya pesan sama kamu, satu hal, tutup mulutmu, jaga mulutmu, jangan terus membuli saya lagi. Dari situ saya punya niat etika untuk berdamai yang baik, ternyata dari situ tidak ada etika baik untuk saya. Habis itu dia turun, dia bilang, kamu ini di sini cuma seorang PT, cuma cari makan di sini aja, jangan macam-macam. Dan terakhir lagi yang membuat saya kesel, ini negara hukum, ngomongnya macam-macam di sini. Keluargamu bisa tak habisi. Dari situ saya refleks, saya bawa pisau, saya mau arah ke berlawanan, saya tusuk dia. Korban mau pulang, dan di depan terjadi cekcok mulut lagi, namun besok sudah disiapkan diselip di balik bajunya.